Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Lutfia Dafadia, Muhammad Cecep Saifullah, dan Raffi Rustatul Jannah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai jadal Al-Quran. Yang pertama, definisi jadal Al-Quran, macam-macam perdebatan dalam Al-Quran, selanjutnya tujuan jadal Al-Quran, kemudian metode Al-Quran dalam berdebat, cara Al-Quran dalam berdebat, dan hikmah dari jadal Al-Quran. Yang pertama ada definisi jadal Al-Quran. Kata jadal atau jidal menunjuk pada pengertian perdebatan atau diskusi. Dengan demikian, jadal Quran adalah pola atau cara yang digunakan Al-Quran dalam ayat-ayatnya untuk membuktikan kebenarannya dan sekaligus mematahkan pendapat yang menentangnya dengan maksud menyerunya ke jalan yang benar. Macam-macam perdebatan dalam Al-Quran. Yang pertama, menyebutkan ayat-ayat kauniyah yang disertai perintah melakukan perhatian dan pemikiran untuk dijadikan dalil bagi penetapan dasar-dasar akidah, seperti ketauhidan dalam uluhiyahnya dan keimanan kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasulnya, dan hari kemudian. Perdebatan macam ini banyak diungkapkan dalam Al-Quran. Misalnya, Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 21-22. Yang kedua adalah membantah pendapat para penantang dan lawan serta mematahkan argumentasi mereka. Perdebatan macam ini mempunyai beberapa bentuk. Yang pertama, membungkam lawan, berbicara dengan mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang telah diakui dan diterima baik oleh akal, agar ia mengakui apa yang tadinya diingkari, seperti penggunaan dalil dengan makhluk untuk menetapkan adanya kholik. Misalnya, dalam Quran Surah At-Tur, surah ke-52, ayat 35-43. Yang kedua, mengambil dalil dengan mabda atau asal mula kejadian untuk menetapkan ma'ad atau hari kebangkitan. Misalnya, firman Allah, Quran Surah Qaf, ayat 15. Yang ketiga, membatalkan pendapat lawan dengan membuktikan kebenaran kebalikannya, seperti Quran Surah Al-An'am ayat 91. Yang keempat, menghimpun dan memerinci asbab wa taqsim, yakni menghimpun beberapa sifat dan menerangkan bahwa sifat-sifat tersebut bukanlah ilah alasan hukum. Misalnya, dalam Quran Surah Al-An'am ayat 143-144. Yang terakhir ada membungkam lawan dan mematahkan hujahnya dengan menjelaskan bahwa pendapat yang dikemukakannya itu menimbulkan suatu pendapat yang tidak diakui oleh siapapun. Misalnya Quran Surah Al-An'am ayat 100-101. Tujuan dari jadal Al-Quran. Yang pertama, sebagai jawaban atau untuk mengungkapkan kehendak Allah dalam rangka penetapan dan pembenaran akidah dan kaidah syariah dari persoalan-persoalan yang dibawa dan dihadapi para rasul, nabi, dan orang-orang yang saleh. Sekaligus sebagai bukti-bukti dan dalil-dalil yang dapat mematahkan dakwaan dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kalangan umat manusia, sehingga menjadi jelas jalan dan petunjuk ke arah yang benar. Jadal dengan tujuan seperti ini dapat dicermati, contohnya mengenai dialog Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun pada surah Asy-Syu'ara ayat 10-15. Yang selanjutnya, sebagai layanan dialog bagi kalangan yang memang benar-benar ingin tahu, ingin mengkaji sesuatu persoalan secara nalar yang rasional, atau melalui ibarat maupun melalui doa dari dialog-dialog tersebut, kemudian hasilnya dapat dijadikan pegangan, nasihat, dan semacamnya. Untuk tujuan seperti ini dapat dijadikan contohnya adalah penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas persoalan kegelisahan Nabi Ibrahim alaihissalam yang ingin menambah keyakinannya dan ketenangannya dengan mengetahui bagaimana Allah menghidupkan makhluk-makhluknya yang telah mati.
terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 260. Juga dapat dilihat pada ayat 30 surah yang sama sebagai contoh lainnya. Yang selanjutnya, yang ketiga, tujuan dari jadal Al-Quran adalah untuk menangkis dan melemahkan argumentasi orang kafir yang sering mengajukan pertanyaan atau permasalahan dengan jalan menyembunyikan kebenaran yang memang disinyalir dalam Al-Quran. Wajadilu bi al-batil liyudhidu bihi al-haq. Quran Surah Al-Mu'min ayat kelima. Sebagai contoh, jadal dengan tujuan seperti ini bisa dilihat dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 81-83 dan Quran Surah Qaf ayat 12-15 serta Quran Surah Yasin ayat 78-79. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Cecep. Metode berdebat dalam Al-Quran. Yang ke satu, metode jadal dalam Al-Quran tidak memakai cara yang telah mempertahankan oleh para ahli kalam yang menggunakan metode jadal yang memerlukan adanya muqaddimah dalam kompromis dan najah konklusi. Misalnya cara beristijal intervensi dengan sesuatu yang sifatnya kulik universal terhadap juz juzi dalam kias sumul atau mengambil dalil dengan salah satu juzi terhadap lain dalam kias tamsil atau istidlal dengan juzi terhadap kuli dalam kias istiqro. Disinilah terletak salah satu keistimewaan jadal yang dibawa oleh Al-Quran dibandingkan dengan teologi. Untuk lebih jelas diperhatikan untuk berikut yang artinya sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Al-Baqarah ayat 164. Ada pendapat dalam Al-Quran. Ada 6. Yang pertama adalah perhatikan topik yang diperdebatkan. Yang kedua ada debat dengan cara yang baik atau ahsan. Yang ketiga, debat dilakukan pada hasil ide yang diperdebatkan. Yang keempat, tidak melakukan debat semata-mata untuk kesenangan. Yang selanjutnya, tidak melakukan debat semata-mata untuk kesenangan. Lalu, bisa menghargai satu sama lain. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah perhatikan topik yang diperdebatkan. Dalam berdebat atau berdiskusi, ada hal-hal yang tidak boleh dibahas. Anda hanya boleh membahas hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diperdebatkan dan didiskusikan, dan menjauhi perkara yang dilarang untuk diperdebatkan, misalnya berdebat tentang perkara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ayat-ayatnya. Yang selanjutnya adalah debat dengan cara yang baik atau ahsan. Debat harus dilakukan dengan cara yang baik dan pedoman Al-Quran dan hadis sebagaimana fungsi Al-Quran bagi umat manusia, yaitu sebagai petunjuk. Ketika berdebat, bukan hanya berfokus pada inti masalah, tapi juga harus menggunakan akal yang rasional, dan bukan prasangka buruk semata. Yang selanjutnya, debat dilakukan pada hasil ide yang diperdebatkan. Debat dilakukan untuk menjatuhkan argumentasi yang batil, kemudian memberikan argumentasi bantahan yang benar dan akurat, serta harus berdasarkan pada kajian
hingga sampai pada suatu kebenaran. Yang selanjutnya, tidak melakukan debat semata-mata untuk kesenangan. Debat menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk menyampaikan kebenaran dalam Islam, namun bukan berarti bisa setiap saat mendebat orang tanpa alasan yang kuat. Orang yang suka menjatuhkan dirinya dalam perdebatan dengan tujuan hanya ingin mendapatkan dirinya menang, maka hilanglah keberkahan ilmunya. Yang selanjutnya, dilarang menggunakan perkataan buruk dan keji. Saat berdebat, perlu diingat bahwa Anda hanya berargumen untuk ide yang disampaikan, bukan orang yang menyampaikan. Jadi, Anda tidak boleh menggunakan kata-kata kasar yang tidak mencerminkan akhlak terpuji dalam Islam. Dan yang terakhir, yaitu menghargai satu sama lain. Karena saat berdebat, pasti akan ada satu pihak yang merasa kurang enak hatinya jika tidak dihargai, sehingga akhirnya akan menimbulkan pertikaian dan tidak menemukan jalan keluarnya atau hasil dari masalahnya. Selanjutnya, ada hikmah jadal Al-Quran. Di antara hikmah jadal Al-Quran yaitu yang pertama, ketinggian bahasa Al-Quran membuat mereka tidak mampu menandinginya. Yang kedua, bahasa Al-Quran sangat halus dalam mendebat. Yang ketiga, betapapun orang Arab sangat mahir dalam bahasa, mereka tidak mampu menjawab Al-Quran. Yang keempat, menunjukkan bahwa manusia itu sangat terbatas pengetahuannya yang tidak patut untuk menyombongkan dirinya. Yang kelima, Al-Quran menerangkan bahwa dalam menyampaikan ajaran atau mengajak kepada kebaikan, diharuskan dengan cara yang sopan santun, sehingga orang menjadi tertarik untuk mengikutinya. Yang keenam, apabila orang yang diajak kebaikan malah menentang dan mengajak berdebat, maka debatlah dengan yang lebih baik dan sampaikan dalil yang bisa diterima olehnya. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.